Halo Mas Imam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Sofyan. Oke, teman-teman suaranya, Oke, sehat gambarnya juga kabarnya, jelas Mas ya. Sofyan. Cek suaranya. Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat juga Mas. Oke, alhamdulillah. Oke, nah kali ini teman-teman pada topik kali ini kita akan berdiskusi mengenai tentang layanan urun dana syariah. Nah, saat ini narasumber kita, saya perkenalkan dulu ya. Nah, beliau ini adalah Bapak Imam Widianto. Beliau adalah Kasubag di Direktorat Pasar Modal Syariah. Nah, oke, boleh Mas, boleh apa dulu nih teman-temannya. Ya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam Sofyan, warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. Pasar Modal Syariah. Saya Imam dari Direktorat Pasar Modal Syariah. Mungkin Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya Mas Sofyan dan teman-teman Pasar Modal Syariah. Saya diikut sertakan di acara IG Live yang mudah-mudahan ke depannya di diskusi ini kita bisa saling sharing mungkin pengalaman, pengetahuan teman-teman juga Mas Sofyan dan teman-teman sekalian. Oke, mungkin itu Mas Sofyan. oke Mas, terima kasih. Mas sudah bersedia hadir berbagi ilmunya ya. Oke, ini Mas karena sekarang kan topiknya tentang layanan urun dana syariah. Nah, mungkin teman-teman di sini karena ini adalah sebuah instrumen investasi yang baru ya Mas. Teman-teman kan biasanya pada tahunya pasar modal gitu. Ini ada layanan urun dana syariah ini bisa dibilang pasar modal versi mininya gitu ya. Iya, iya betul betul. Nah, oke, mungkin Mas untuk sebagai pembukaan kita eh, buka dulu pertanyaannya, layanan urun dana syariah itu apa sih Mas? Oke ya, baik Mas Sofyan. Mungkin teman-teman semua di manapun berada, mungkin kita perlu kenal terlebih dahulu ya, apa itu layanan urun dana. Nah, layanan urun dana mungkin sekarang lebih dikenal dengan istilah crowdfunding. Jadi kalau crowdfunding itu mungkin kalau kita bedah per suku katanya artinya suatu kegiatan pengumpulan dana dari sekumpulan orang ya, dari banyak orang yang bertujuan untuk melakukan pendanaan atas objek atau tujuan tertentu. Nah, mungkin kalau teman-teman ikuti ya sejarahnya crowdfunding atau layanan urun dana ini diawali dari memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial ya. Sosial ini dalam arti bisa berbasiskan berupa donasi ataupun yang memang bersifat reward gitu ya. Jadi kalau donasi sebagai contohnya mungkin kita juga sudah lihat ya, sudah familiar dengan beberapa website ya yang mengedepankan misalkan teman-teman kita yang membutuhkan dana gitu ya, kita mungkin bagi yang memiliki kelebihan rezeki bisa membantu mungkin perihal kesehatan maupun ekonomi gitu ya. Kemudian Oh, juga ada yang sifatnya reward ya. Reward ini mungkin lebih ke mungkin sebagai contoh misalkan ada suatu misalkan Kang Sofyan misalkan fans dari dari nasyid tertentu misalkan ya, ketika iya. nasyid tersebut misalkan ingin touring gitu ya keliling Indonesia tapi memang memerlukan dana, nah mereka bilang ke fans-fansnya nih, salah satunya saya sama Kang Sofyan gitu ya. Nah nanti apa ketika mereka telah mengumpulkan dana yang kita peroleh misalkan berupa merchandise, berupa misalkan kaos bertanda tangan nasyid tersebut gitu, misalkan grup nasyid Oh, tersebut. iya. Jadi memang kalau crowdfunding yang bersifat sosial ini memang kita sebenarnya nggak mengharapkan apa-apa ya, tidak mengharapkan feedback dana kembali gitu ya. Gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu memang crowdfunding ini memasuki ranah yang sifatnya komersial. Artinya crowdfunding ini memang di tujuan orientasinya mulai berubah, jadi ada yang berbasis pinjam meminjam atau utang gitu ya, ada juga yang bahkan sifatnya bersifat penyertaan ataupun ekuitas gitu ya. Nah, Oh, ketika memang sudah masuk ranah komersial, maka di situ peran OJK mulai hadir karena OJK sebagaimana di Undang-Undang tahun nomor 11 tahun 2011 memang harus 21 tahun 2011 memang harus melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sektor jasa keuangan. Nah, nanti ke depannya memang yang sifatnya komersil ini kita bisa bedah lagi apakah mekanisme pengumpulan dananya ini hanya sifat pinjam meminjam biasa atau lebih kita kenal peer to peer lending, atau memang ada
efek yang ditawarkan ya, atau surat berharga yang ditawarkan yang jadi lingkup pasar modal gitu. Oh gitu ya Mas. Oke Mungkin Mas, itu ini Mas kebetulan Sofyan. ada di komen suaranya katanya kecil Oh, Mas. kurang jelas ya. Mungkin coba ya. Oke, cek cek. Oke. Nggak Oke. benar. Udah lebih Nah, baik teman-teman. gimana teman-teman? Halo, cek cek. Assalamualaikum, cek. Nah, oke. Oke, Kayaknya coba di mudah-mudahan lebih baik ya. iya Apa atau di coba dicek dilepas dulu Mas pakai dilepas dulu ya, earphone ya. kita coba lepas. Earphone-nya ya dulu. Pakai mic dulu. Halo, Assalamualaikum. Mungkin lebih baik pakai Nah, headset atau enggak ya? Coba kalau oh pakai. iya. Gimana? Ini Ada lebih perbaikan atau lebih baik tadi? ini kayaknya lepas mic dulu Mas. Lebih Mas. mic ya. Oke, baik baik. Coba kita Oke. lepas. Nah, oke, Semoga selanjutnya. suaranya lebih jelas ya, teman-teman. Maaf. Oke. Oke. Nah, selanjutnya mungkin latar belakang pengaturan layanan urun dana ini gimana ya? Oke ya, jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan ini kita mungkin bisa bedah ya dari tiga sisi ya. Pertama dari regulator, mungkin saya mewakili apa? Karena dari OJK. Nah, pertama dari OJK sebagaimana apa amanah undang-undang tadi melakukan pengawasan atas sektor jasa keuangan. Salah satunya menyusun pengaturan ya. Nah, ketika crowdfunding ini terutama yang karena saya di pasar modal ya, dilakukan penawaran efek ya untuk mengumpulkan dana-dana tadi untuk membiayai objek tertentu, maka perlu ada suatu landasan atau payung hukum ya. Fungsinya tadi mengisi kekosongan hukum. Kemudian juga kita sama-sama kenal mungkin di apa di pasar modal sudah ada mekanisme penawaran umum atau private placement ya. Nah, maka kita perlu suatu pengaturan yang memang bisa membedakan secara tegas mana yang ranahnya penawaran umum, mana yang ranahnya private placement, dan mana yang ranahnya crowdfunding. Karena memang ada beberapa karakteristik yang beririsan gitu ya, seperti misalkan penawaran kepada seluruh masyarakat, memang mirip-mirip penawaran umum gitu. Kemudian dari segi nominal juga sepertinya juga mirip-mirip seperti private placement. Nah, tapi ini memang suatu apa ya, zona yang berbeda antara penawaran umum sama private placement di mana kita memang mengedepankan efisiensi melalui apa pemanfaatan teknologi informasi. Nah, itu salah satu latar belakang ya menghindari overlapping. Kemudian juga kita tentunya perlu apa mengedepankan juga apa perlindungan konsumen atau investor ya, di mana memang pihak-pihak di SCF ini perlu mendapat izin. Jadi memang dalam ranah pengawasan OJK ya kita juga menghindari adanya kegiatan-kegiatan yang ilegal gitu ya. Nah, itu pertama dari segi regulator. Nah, kemudian juga kalau dari segi supply, nah kita sama-sama tahu di crowdfunding ini memang objek utama untuk dilakukan pembiayaan itu kepada UMKM atau pelaku usaha. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita sepakati kalau UMKM ini memang punya potensi besar di perekonomian Indonesia ya. Kita sama-sama tahu 62% kontribusi UMKM ini ke terhadap PDB ya. Kemudian juga dari segi penyerapan tenaga kerja sekitar 97%. Kemudian juga kalau kita lihat lagi ya, kalau UMKM ini bagaimana dengan misalkan kontribusi KUR gitu ya di UMKM gitu ya. Kalau kita lihat di statistik perbankan Indonesia memang akses perbankan ini meskipun secara nominal besar tapi memang secara akses dalam arti 58% dari total kredit atau pembiayaan masih terpusat di Pulau Jawa gitu. Maka memang perlu perluasan akses melalui pemanfaatan teknologi informasi tadi. Nah, itu dari segi supply. Nah, kemudian dari segi demand, nah ini juga sebagai inovasi ya, di mana memang produk-produk yang bisa kita beli atau kita investasikan di securities crowdfunding ini bersifat retail ya. Mungkin kalau kita lihat misalkan obligasi atau sukuk yang korporasi kan belum ada yang retail ya. Begitu pun juga kalau saham kita nggak bisa beli satu lembar, kita harus beli satu lot. Nah, ini memang lebih lebih simpel ya karena memang pihak-pihak di SCF ini hanya sedikit ya sehingga dari segi efisiensi waktu biaya ini lebih minim. Mungkin itu Mas Sofyan. Oke, Mas. Terima kasih. Nah, kalau ini kan kita sering juga mengenal tentang peer-to-peer lending ya. Ya. Nah, bedanya SCF sama peer-to-peer lending itu apa?
Iya, iya, siap. Peer-to-peer lending dengan SCF ya. Iya, Mas Sofian. Jadi tadi ya, kalau peer-to-peer lending memang salah satu alternatif juga dalam pembiayaan untuk pelaku usaha. Tapi mungkin kita bisa bedakan dari beberapa karakteristik ya. Pertama mungkin dari sifatnya. Nah, dari sifat, kalau peer-to-peer lending sifatnya pinjam meminjam biasa gitu ya. Sementara di securities crowdfunding ada suatu efek yang ditawarkan ya. Makanya tadi kita sebut securities atau surat berharga. Kemudian dari nilai penerbitan atau nilai pendanaan. Nah, kalau di peer-to-peer lending hanya terbatas pada 2 miliar gitu ya. Kemudian kalau dari securities crowdfunding, tadi kita bisa mendapatkan pendanaan sampai dengan 10 miliar. Kemudian kalau dari tenor, tadi peer-to-peer lending hanya bisa 2 tahun maksimal. Sementara kalau untuk securities crowdfunding kita bisa bedah per produknya. Mungkin untuk saham, sebagaimana kita ketahui sifatnya long lasting ya, artinya sepanjang masa. Kemudian kalau dari eh, efek yang berupa obligasi atau sukuk itu maksimal 2 tahun. Nah, sama mungkin siapa sih yang bisa minjam atau yang bisa memperoleh pendanaan di peer-to-peer lending sama SCF. Nah, kalau peer-to-peer lending ini bisa perseorangan maupun badan hukum. Sementara kalau di penerbit hanya batas bentuk badan hukum maupun badan usaha seperti PT, CV, firma gitu ya. Jadi memang SCF ini spesifik bagi pelaku usaha, sebenarnya peer-to-peer lending tadi karena perseorangan juga memang bisa sifatnya konsumtif. Nah, kemudian dari segi perdagangan ini juga yang menarik ya, di SCF ini untuk saham ya itu bisa diperdagangkan ya, di mana dalam 1 tahun kita bisa melakukan perdagangan saham 2 kali ya, di mana jarak antar pedagang ini 6 bulan, di setiap periodenya itu dilakukan selama 10 hari kerja. Sementara untuk efek yang bersifat tadi yang obligasi maupun sukuk atau EBUS yang kita singkat itu tidak bisa dilakukan perdagangan sama dengan peer-to-peer lending yang tidak ada perdagangannya. Mungkin itu beberapa karakteristik ya Mas Sofyan ya untuk membedakan mana SCF atau securities crowdfunding, mana yang peer-to-peer lending. Oh iya, Mas. Jadi kalau dari segi pendanaan SCF lebih besar ya, bisa sampai 10 miliar dibandingkan dengan P2P lending cuma 2 miliar. Oke. Betul, betul. Nah, kalau dari pihak yang terlibat SCF ini ada siapa aja, Mas? Oke, ya tadi mungkin seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, kalau SCF ini memang mengedepankan efisiensi, artinya pihak-pihak yang terlibat juga nggak terlalu banyak. Nah, mungkin kalau kita analogikan seperti konsep pasar modal secara umum, ada pihak-pihak yang membutuhkan dana ya, kita sebut penerbit atau pelaku usaha atau UMKM. Nah, jadi memang suatu pihak yang memerlukan pembiayaan atau pendanaan ya. Di sini mungkin kita ada aturannya yang siapa saja yang boleh mendapatkan pendanaan. Nah, ini salah satunya kalau dia ingin menerbitkan saham maka harus perseroan terbatas. Kalau dia ingin menerbitkan EBUS atau efek bersifat utang atau sukuk, dia bisa bentuk PT atau badan usaha lain. Nah, tadi penerbit tadi ketika membutuhkan dana, maka ada sisi lawannya yaitu investor. Investor ini pihak yang punya kelebihan dana dan ingin berinvestasi. Nah, penghubung antara penerbit atau pelaku UMKM dengan investor, ada suatu pihak yang kita sebut dengan platform atau penyelenggara gitu ya. Nah, platform penyelenggara ini pihak yang tadi memfasilitasi layanan urun dana, di mana nanti ada pihak yang memerlukan dana yaitu penerbit dan ada pihak yang berinvestasi atau investor, tapi pihak penyelenggara ini harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari OJK. Nah, itu juga jadi peran OJK dalam memberikan perizinan dan juga mengawasi penyelenggara tadi. Jadi memang kalau kita bedah tadi hanya 3 pihak utama ya, yaitu penerbit, investor, dan penyelenggara. Dan ini memang sangat efisien, artinya tidak ada, mungkin kita kenal biasanya kalau kita transaksi di bursa ada perusahaan efek ya, kita perlu broker gitu ya, ataupun kalau kita ingin melakukan penawaran umum, kita juga perlu adanya lembaga profesi penunjang gitu ya, untuk membantu kita melakukan penawaran umum. Jadi memang karena tadi menebankan efisiensi, dari segi biaya dan juga waktu tentunya memang lebih tingkat dan lebih murah. Itu Mas Sofian kira-kira. Oh iya, Mas. Kalau SCF ini udah ada regulasinya nggak, Mas? Regulasinya. Iya, jadi SCF ini memang pertama kali diterbitkan di tahun 2018. Kalau nggak salah hari itu POJK 37, di mana memang waktu itu masih terbatas pada efek-efek yang bersifatnya ekuitas atau saham. Tapi kita lihat memang ada kebutuhan di mana efek-efek tadi atau penerbit-penerbit tadi ingin punya tenor tertentu nih
dalam proyek pendanaan, akhirnya dibuka alternatif untuk penerbitan efek bersifat utang atau sukuk yang memiliki tenor tadi. Sehingga diterbitkanlah POJK 57 tahun 2020 gitu. Kemudian juga lebih jauh lagi di POJK 57 kita juga sudah mengenal adanya penyelenggara syariah, kemudian penerbit syariah ya. Bahkan nanti di awal tahun ini kita sudah menerbitkan SEOJK nomor 3 tahun 2022. Artinya nanti ada suatu mekanisme penetapan saham syariah seperti daftar efek syariah di bursa. Jadi memang pelaku usaha UMKM ini yang memang anggaran dasarnya yang memang umum ya tidak menyatakan syariah juga bisa ditetapkan sebagai sahamnya menjadi saham syariah gitu ya. Jadi tidak terbatas pada penerbit yang memang memiliki atau menyatakan dirinya syariah saja. Jadi memang akan lebih luas saham syariah ini melalui SEOJK tadi. Nah, sama Oke. satu lagi mungkin yang paling penting di tahun 2021 DSN MUI sudah menerbitkan fatwa nomor 140 tentang Islamic Oh, Securities Crowdfunding. Jadi mungkin oh, teman-teman yang masih ragu apakah SCF ini syariah atau enggak, tentunya sudah ada regulasi baik dari OJK maupun dari DSN MUI. oh iya Mas. Kalau SEF syariahnya apakah sudah ada belum? Ya, jadi tadi ya dengan berlandaskan regulasi tadi ya, Mas Sofyan ya. Tadi kita juga sudah kalau pihaknya kita sudah mengenal adanya penyelenggara syariah. Jadi penyelenggara syariah ini adalah tadi platform yang memang menyatakan dirinya syariah. Jadi di dalam anggaran dasarnya menyatakan dia syariah, kegiatan usahanya syariah, juga memiliki dewan pengawas syariah. Ya, dewan pengawas syariah memiliki izin ahli syariah pasar modal. Kemudian selain penyelenggara yang sifatnya full entitas syariah, melalui SEOJK 3 tahun 2022 ini dibuka juga penyelenggara yang ingin menetapkan efek syariah, saham syariah tadi, dengan cara membentuk unit layanan urun dana syariah atau kita singkat ULUT. Nah, di mana ULUT tadi juga wajib memiliki dewan pengawas syariah yang memiliki izin ASPM gitu. Jadi kalau dari segi penyelenggara, pihak tadi sudah ada dikenal penyelenggara syariah. Kemudian tadi dari segi produk, tadi sudah ada penetapan saham syariah dan juga sudah ada sukuk ya melalui POJK 57 tadi ya tahun 2020. Itu jadi memang sukuk tadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya proyeknya harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan juga sukuk ketika akan diterbitkan harus mendapatkan opini dari tim ahli syariah. Gitu. Nah kemudian juga ada satu lagi nih ya, mungkin teman-teman yang masih ragu dengan SCF syariah. Nah setiap penerbitan efek syariah, nah itu harus ada escrow account ya. Jadi escrow account ini suatu rekening di mana nilai dana hasil emisi disalurkan ke penerbit, di mana harus disyaratkan dari bank syariah untuk efek-efek syariah. Jadi mungkin yang teman-teman masih ragu apakah ini akan ada riba atau enggak, itu sudah mungkin terakomodir ya dengan adanya escrow account dari bank syariah. Mungkin itu Mas Oh, Sofyan. oke, buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh ketik di kolom komentar atau di kolom question. Oke, nah selanjutnya perkembangan STS syariah ini sampai saat ini gimana nih? Ya, ya Mas Sofyan. Jadi tadi ya dengan diterbitkannya beberapa POJK ya yang mengakomodir adanya suatu efek syariah, dari segi perkembangan juga sangat bagus ya. Jadi kalau kita lihat dari jumlah penyelenggara saat ini sudah ada 10 penyelenggara yang berizin, di mana satu di antaranya adalah penyelenggara yang full syariah. Nah, memang kalau kita pecah lagi, ada yang masih melakukan perizinan, 5 di antaranya sudah berizin SCF, artinya bisa menerbitkan sukuk dan saham, tapi ada juga setengahnya atau 5 penyelenggara yang memang masih proses migrasi dari ICF, artinya hanya terbatas pada saham, mulai memasuki perizinan SCF atau bisa menerbitkan saham maupun EBUS tadi ya. Itu dari segi penyelenggara. Kemudian dari jumlah penerbit, nah ini juga sudah banyak, sudah ada 222. Nah ini data per 22 Maret kemarin, di mana ada 209 saham yang diterbitkan, 1 obligasi dan 12 sukuk. Kemudian dari jumlah pemodal juga sangat banyak, ada 105.000 orang yang berinvestasi di SCF. Kemudian dari segi kapitalisasi efek sudah terkumpul baik ekuitas maupun EBUS sebesar 485 miliar. Di mana efek syariahnya yaitu sukuk itu sudah ada 23 miliar. Jadi memang cukup bagus perkembangannya Mas Sofyan. Alhamdulillah ya Mas. Sekarang udah
mulai banyak. Terus ini jumlahnya akan terus bertambah dari sisi Iya, dengan penyelenggara. ya kalau saya sih melihat ini punya potensi besar ya untuk semakin berkembang efek syariah ini dengan tadi ya dibukanya kategorisasi saham syariah ya yang tidak terbatas pada penerbit yang full syariah saja tapi juga penerbit umum ya. Karena memang kita ketahui ya pelaku usaha UMKM ya rata-rata memang maksudnya jarang yang kegiatan usahanya bertentangan dengan prinsip syariah ya. Sehingga memang secara secara produk tentunya saham syariah ini akan lebih lebih berkembang lagi ya karena memang semua penerbit bisa kita kategorikan selama memenuhi kriteria efek syariah. Di mana kriteria efek syariah mungkin sama ya dengan kriteria efek yang di daftar efek syariah harus memenuhi kegiatan usaha yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian dari segi rasio keuangan, nah, untuk utang berbasis rasio utang berbasis bunga terhadap total aset tidak boleh lebih dari 45%, sedangkan dari total pendapatan yang berbasis yang non halal dibanding dengan total pendapatan itu tidak boleh lebih dari 10% gitu. Memang mayoritas sih penerbit comply ya dengan kriteria tadi gitu. Oke. Kalau manfaat SCF bagi penerbit, penyelenggara, kemudian bagi investornya apa nih Mas? Oke, mungkin dari penerbit dulu ya. Penerbit ini kan memang atau pelaku usaha UMKM sangat perlu ya sekali dengan pendanaan atau pembiayaan. Nah, memang terutama dengan efek pandemi kemarin ya perlu sekali untuk dinaikkan kembali kelasnya penerbit tadi. Jadi dengan adanya SCF ini bisa menjadi alternatif pembiayaan karena kalau kita lihat dari klasifikasi pembiayaan untuk UMKM kan kita kenal ya dengan istilah KUR ya atau yang produk perbankan di mana maksimal ini hanya 100 juta. Kemudian dari situ masuk ke peer-to-peer 2 miliar. Ada juga nanti mekanisme penawaran umum melalui bursa, melalui papan akselerasi di mana emiten skala kecil ini hanya 50 miliar, kemudian skala menengah 250 miliar. Jadi ada gap tuh antara peer-to-peer lending yang 2 miliar dengan yang 50 miliar pada saat papan akselerasi. Nah, disinilah SCF hadir dengan alternatif pembiayaan baru dengan maksimal 10 miliar tadi. Kemudian juga dari segi biaya ini sangat lebih efisien karena tadi pihak yang terlibat sedikit dan juga dari segi waktu juga lebih cepat. Kemudian dari segi investor tadi ini jadi alternatif jadi inovasi baru di mana produk-produk yang ditawarkan produk-produk yang retail ya. Kemudian bagi penyelenggara juga ini suatu potensi bisnis ya atau potensi terutama sekarang kan banyak perusahaan startup yang memang concern di bidang teknologi atau fintech mungkin bisa juga mencoba atau berkecimpung di dunia industri crowdfunding ini. Dan yang paling penting lagi, baik penerbit maupun penyelenggara, karena memang industrinya masih baru, masih perlu dikembangkan, maka belum ada pungutan dari OJK gitu Mas. Oh gitu Mas. Oke. Kalau kita membahas tentang tadi ya manfaat atau keuntungan investasi, nah sekarang kita membahas tentang risikonya. Risiko di SCF ini apa aja sih Mas yang perlu kita ketahui? Ya, jadi ini pertanyaan bagus ya. Mungkin kalau kita mau pakai nggak hanya yang bagus-bagus aja ya Mas Sofan ya. Perlu tahu juga resikonya. Jadi kalau resikonya yang perlu kita sama ketahui, pertama, tadi kan pelaku usaha dalam proyek pendanaan kita agar percaya harus tahu dulu proyeknya seperti apa ya. Terkadang juga yang perlu kita sadari, mungkin dimungkinkan juga proyek-proyek tadi tidak berjalan. Sehingga kalau ada proyek-proyek dari UMKM yang tidak berjalan, maka juga akan berimplikasi pada dividen atau imbal hasil yang kita peroleh. Mungkin akan kalau mengalami kerugian tentunya kita tidak akan dapat dividen ataupun imbal hasil secara periodik. Kemudian yang kedua SCF ini yang menarik adalah sahamnya bisa diperdagangkan ya. Nah, mungkin juga ada potensi di mana saham-saham tadi memang sifatnya tidak liquid. Artinya mungkin ada yang berusaha jual ataupun beli, tapi nggak ada yang jual ataupun ada yang beli. Itu mungkin Mas Sofyan. Kemudian juga dari segi IT kita juga perlu pahami untuk penyelenggara memang kan sifatnya baru ya. Mungkin juga ada potensi kegagalan operasional gitu. Kemudian yang terakhir dalam menghimpun dana penerbit secara regulasi perlu menetapkan batas minimum dana yang harus diperoleh. Nah, ketika batas minimum tadi tidak bisa diperoleh maka proses penghimpunan
penghimpunan dana tadi batal demi hukum, artinya dana dikembalikan kembali ke investor. Mungkin itu tadi beberapa resiko yang perlu kita cermati sebelum berinvestasi di SJF. Oke. Kemudian untuk gimana sih cara berinvestasi di SCF Syariah ini, Mas? Oke, jadi mungkin teman-teman sekarang sudah ada 10 penyelenggara yang berizin ya, di mana mungkin ketika kita mulai melakukan pendaftaran, kita bisa melalui website atau beberapa platform sudah punya app sendiri yang kita bisa download. Nah, nanti kita cukup registrasi, masukkan data diri, nanti setelah diverifikasi oleh platform, nah, maka akun kita sudah aktif. Nah, ketika aktif, kita bisa memilih jenis usaha apa yang mau kita danai. Nah, sebelum melakukan pendanaan, kita juga perlu mengisi e-wallet atau dompet digital yang menjadi mungkin dompet kita sebelum kita melakukan investasi di jenis usaha tertentu. Nanti setelah kita setelah danai, kita akan memperoleh imbal hasil ataupun return ya sesuai dengan prospektus yang ditawarkan di awal, yang disampaikan di awal. Mungkin itu Mas Sofian. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan tinggal ketik di kolom komentar atau mengisi pertanyaan di kolom question. Nah, oke. Pertanyaan tadi dari saya nih, gimana sih SPF ini, Syariah ini ke depannya? Oke, jadi kalau saya lihat sih ini potensinya maksudnya akan berkembang lebih baik lagi, karena mungkin pertama dari sisi supply ya, dari sisi supply infrastruktur berupa regulasi telah disiapkan baik oleh OJK maupun DSN MUI. Nah, untuk DSN kita sudah tahu sudah ada Fatwa 140, kemudian dari POJK ada POJK 57 yang sudah mengakomodir penerbitan sukuk, jadi tidak hanya saham syariah tadi ya. Kemudian juga ada SEOJK nomor 3 tahun 2022, artinya nanti ada perluasan kategorisasi saham. Jadi semua penerbit selama memenuhi kriteria akan dikategorikan sebagai saham syariah. Nah, kemudian selain itu kalau kita lihat track record ke belakang di 3 tahun terakhir, memang jumlah peningkatan pelaku usaha atau UMKM ini cukup bagus ya, di mana rata-rata peningkatan per tahunnya dari segi jumlah itu 154%, di mana kapitalisasinya ini juga cukup baik, yaitu per tahunnya bisa sampai 401% peningkatannya. Kemudian juga kita perlu lihat juga di sisi lainnya dari mungkin ekosistem syariah lainnya, di mana sekarang industri halal lagi gencar-gencarnya untuk dikembangkan ya. Di mana kita ketahui kalau lihat daftar sertifikasi halal yang diterbitkan LPPOM MUI itu sudah ada peningkatan 73% dalam 3 tahun terakhir. Nah, di mana kita ketahui kalau industri halal kan perlu pendanaan yang syariah juga ya Mas Sofian ya. Maka ini dari segi infrastruktur, dari segi variasi produk maupun dari segi kebutuhan pendanaan syariah tentunya akan sangat baik ya, sehingga nanti efek syariah baik segi jumlah maupun nilai, saya yakin sih optimis akan meningkat secara menggembirakan. Nah, itu dari segi supply. Sementara kalau dari segi demand, memang beberapa tahun terakhir terutama di bursa efek, peningkatan investor sangat baik ya, di mana tahun 2021 kemarin malah meningkat 93%. Sementara di SCF juga ini sangat baik, di 3 tahun terakhir peningkatannya tuh per tahun bisa sampai 421%. Nah, kemudian ini mungkin akan lebih menarik kalau ada suatu inovasi produk baru, di mana kegiatan-kegiatan yang sifatnya filantropi Islam seperti zakat, wakaf, mungkin kita bisa bandingkan dengan skema SCF ini gitu ya, terutama sehingga akan lebih menarik bagi investor terutama yang punya preferensi syariah. Teman-teman mungkin ingin dividen yang diperoleh sudah bersih dari zakat, ataupun ada yang ingin menyisihkan dananya, dividennya untuk diwakafkan, juga mungkin akan lebih baik ya untuk dikolaborasikan. Mungkin itu Mas Sofian, dari segi supply demand saya yakin sih akan berkembang cukup baik. Ya Mas, semoga kedepannya SCF ini semakin terus berkembang ya. Lebih baik ini untuk memberikan manfaat bagi semua pihak. Nah, betul, ini betul. Ada yang dari mab.lw, cara untuk mendapatkan crowdfunding sendiri gimana?
Mungkin jadi sebagai penerbit, gimana caranya jadi penerbit di platform? Oh iya, iya. Ya, jadi kalau penerbit ya atau pelaku usaha mungkin perlu apa? Perlu kenali dulu mana tujuan penyelenggara yang akan kita capai dananya ya. Jadi saat ini kan sudah ada 10 penyelenggara ya. 10 penyelenggara yang berizin. Nah, nanti di situ kurang lebih yang dipersyaratkan oleh penyelenggara, kan penyelenggara ini akan mengakses nih penerbit mana yang layak atau apa dari segi kelengkapan dokumen untuk dilakukan pendanaan ya. Mungkin teman-teman perlu ya selaku pelaku usaha perlu memperhatikan pertama profil perusahaan itu sendiri. Nah, kalau penerbit sejauh ini yang kita atur untuk penerbitan saham harus dalam bentuk perseroan terbatas. Sementara untuk EBUS harus dalam bentuk boleh PT ataupun badan usaha lainnya seperti CV, firma, ataupun persekutuan perdata. Kemudian dari legalitas badan usaha juga penting, harus disiapkan seperti akta, SIUP. Kemudian kalau untuk penerbit yang syariah tadi harus ada pihak DPS yang disertakan gitu. Kemudian juga ada NPWP, terus laporan keuangan ya, dan rekening koran, dan tidak lupa ada perencanaan bisnis ke depan, termasuk perencanaan penggunaan dananya seperti apa. Dan di beberapa penyelenggara memang mensyaratkan pendanaan dengan nilai nominal tertentu. Nah, di mana kalau maksimalnya kan sudah diatur 10 miliar, sementara minimalnya sebatas yang saya ketahui setidaknya harus 200 juta rupiah yang harus didanai. Mungkin itu Mas Sofyan untuk Oke, menjadi calon penerbit. oke, sudah cukup jelas ya. Oke, kemudian ini ada mampukah crowdfunding syariah ini digunakan sebagai pendanaan bagi startup bisnis di Indonesia? Iya, jadi sangat memungkinkan sih Mas Sofyan. Tadi ya, pertama kita dari segi dari segi variasi pendanaan ini cukup besar 10 miliar ya. Kemudian juga tadi dari segi variasi produk kita bisa milih nih apakah kita memerlukan pendanaan melalui penerbitan saham, artinya kita punya konsekuensi tenor yang tadi long lasting, atau memang kita fokus pada periode-periode tertentu dengan cara menerbitkan sukuk ya dengan tadi tenor maksimal 2 tahun. Nah, nanti mungkin teman-teman perlu identifikasi terlebih dahulu mana tujuan pendanaan yang akan diperoleh. Tapi secara regulasi, secara praktik ini sangat memungkinkan untuk mengembangkan pelaku usaha maupun tadi startup di Indonesia. Oke, ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya Mas, ini dari MAB BPLV juga. Presentasi keberhasilan SCF syariah di Indonesia apakah sudah banyak? Gimana? Mas Sofyan, maaf kurang jelas. Presentasi keberhasilan SCF di Indonesia apakah sudah banyak? Maksudnya apakah sudah banyak yang terbit sekarang? Terus proyeknya seperti apa? Oke, iya. Jadi mungkin kita perlu lihat data ke belakang ya. Memang kalau dari segi tadi pertumbuhan tadi sangat fantastis ya, di mana dari segi pelaku usaha UMKM ini peningkatannya per tahun bisa sampai 154% jumlah dari sisi jumlah ya. Sedangkan dari kapitalisasi juga sangat besar hingga 400%. Kemudian juga dari investor juga sangat bagus ya. Jadi banyak calon investor yang berminat, hingga per tahunnya ini penyubrahannya cukup baik ya, di atas 400%. Nah, tadi memang kalau ditanya potensi ke depan ya, keberhasilannya, saya yakin sih dengan tadi ya, balik lagi dengan sudah dibukanya regulasi, kemudian adanya fatwa, jadi baik dari segi penerbit akan lebih dimudahkan lagi, kemudian dari segi investor, terutama investor syariah ya, tentunya akan merasa lebih tenang, lebih nyaman ya untuk berinvestasi di SCF, karena SCF ini ternyata juga ada yang syariahnya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, selaku penerbit juga nggak perlu khawatir usahanya nggak didanai, karena memang kita masyarakat Indonesia kan mayoritas Muslim ya, punya preferensi syariah, apalagi mungkin sekarang lagi tren hijrah ya. Hijrah ini nggak hanya pakaian, tapi juga hijrah mulai ke investasi ya, Mas Sofyan.